Selamat malam saudara, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda, kali ini bersama saya Friska Clarissa. Saudara, perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus memanas dan meluas. Konflik memasuki babak baru. Dari serangan udara, kini eskalasi mulai bergeser ke potensi perang darat. Malam ini saya mengundang Kepala Lab 45 yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden, periode 2016-2024, Jaleswari Pramodawardhani, dan Ekonom Senior Indef Afiliani. Bu Dani, Bu Afi, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di program Rosi. Saya ke Bu Dani dulu. Kalau kita melihat kondisi perang saat ini, sebenarnya sudah ada di stage mana sih? Sudah ada di tahap mana? Ini apakah memang masih melibatkan AS, Israel dengan Iran, atau sudah berkembang bahkan ke konflik kawasan regional? Ya, ini perang sudah ke 34 hari. Dan ini terus bergeser terus, statement-statement terutama dari Trump, yang di awal dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa ini adalah perang yang akan terjadi 2 minggu, 3 minggu. Dan ternyata ini 34 hari pun belum selesai. Nah, saya rasa ini ada karakter perang yang mungkin berubah. Kalau dulu ketika menaklukkan Gaddafi dan Saddam Hussein, itu Amerika percaya untuk memangkas kepalanya, pasti akan menyelesaikan semua persoalan pergantian rezim dan lain-lain. Tetapi ternyata tidak. Di Iran itu sendiri kita melihat kendati pun Ali Khamenei sudah tewas, Ali Raja ini juga sudah tewas, kemudian Tangsiri juga sudah tewas. Tetapi itu terus berubah, berganti terus. Dan kepemimpinan itu selalu terisi, tidak ada kekosongan dan tidak seperti yang dibayangkan dalam perang Iran-Irak ketika invasi ke Irak dan lain-lain. Nah, di satu sisi itu, yang kedua adalah negara-negara di kawasan Teluk ini kan sudah berpikir, ternyata berafiliasi dengan Amerika itu tidak serta-merta mendapatkan perlindungan yang memadai gitu. Qatar, Dubai segala macam itu kan juga Saudi itu mendapatkan serangan dari Iran misalnya seperti itu. Terus kemudian NATO itu sendiri yang menarik adalah mereka mengecam tentang penutupan Selat Hormuz, tetapi hanya mengecam, berhenti mengecam, tidak misalkan mendeploy pasukan atau alutsista, pesawat tempur segala macam untuk menyerang Selat Hormuz atau berhadapan secara terbuka dengan Iran gitu. Nah, hal-hal ini menjadi menarik, apalagi sudah 34 hari dari yang seharusnya cuma 1-2 minggu saja. Dan tentu saja walaupun tadi dikatakan amankah Indonesia, ini aman dari siapa? Dan siapa yang memastikan keamanan itu sendiri? Itu adalah pertanyaan yang penting untuk dijawab. Karena kalau misalkan dari segi ancaman, Indonesia tidak secara langsung akan kena bomnya Israel atau rudalnya Iran. Tetapi kalau ini terus berlanjut, penutupan Selat Hormuz ada, kemudian ada krisis energi dan lain-lain, ini akan terus, apalagi sekarang kemarin itu agak sedikit bergejolak sedikit karena ternyata hoax bahwa BBM akan dinaikkan, dan saya melihat di beberapa pom bensin itu sudah mulai mengular gitu ya. Tapi ternyata kan nggak ada. Ini adalah kapasitas Mbak Afiliani untuk menjelaskan soal ekonominya. Tetapi saya rasa daya tahan atau kemampuan negara kita itu pasti ada batasnya ketika krisis ini akan terus berlanjut ya. Dan kita juga tahu bahwa negara-negara tetangga kita sudah bersiap-siap juga gitu. Macam-macam, ada yang bicara soal bagaimana persembunyian, membangun bunker segala macam, atau kemudian mematikan lampu jalan, atau kemudian macam-macam dari negara. Nah, kita ini punya nggak kebijakan kedaruratan yang terkait dengan pergeseran konflik ini atau perang yang terjadi berlarut ini? Ini menarik. Kalau
kita saat 28 Februari masih berpikir, oh perangnya di sana, di Timur Tengah, di kawasan Teluk yang kena. Tapi saat negara tetangga di Asia Tenggara saja sudah bersiap, kita jadi berpikir ulang, apa dampak perang ini terhadap dapur rumah kita, dapur rumah tangga kita, masih bisa mengepulkah dapur ini, dan apa kaitannya? Bu Afi bisa menjelaskan secara sederhana soal Jadi gini, persoalan pertama adalah perang ini mempengaruhi dibandingkan waktu Ukraine dan Rusia, karena itu hanya BBM dan juga gandum. Tapi kali ini itu bisa dampaknya cukup luas. Kenapa? Karena Selat Hormuz itu 20% perdagangan tuh melalui selat tersebut ya. Sehingga pengaruh pertama adalah pastinya tadi BBM yang sekarang dibicarakan pemerintah. Tapi BBM ini kan pengaruhnya bukan hanya BBM, tapi juga ternyata sekarang beberapa perusahaan juga mengalami faktor input daripada perusahaan itu tidak bisa di-delivery. Akibatnya perusahaan kan mengurangi produksi. Kalau mengurangi produksi nanti bisa dampak terhadap PHK. PHK berarti daya beli masyarakat turun lagi. Itu dari sisi hal tersebut. Nah, dari sisi masyarakat, kalau ada dampak terhadap inflasi gitu ya, walaupun mungkin nanti subsidi BBM-nya akan dilakukan, tapi kan harga-harga yang lain naik. Bukan hanya dari sekedar BBM-nya saja kan, kenaikan itu. Nah, kalau ini terjadi karena supply-nya terbatas dibandingkan demand, itu juga bisa menaikkan harga, tidak sekedar BBM. Nah, ini yang mungkin belum banyak dibahas oleh pemerintah. Jadi bahasannya hanya sekitar kalau nanti BBM naik, subsidi tetap jalan. Ya, nah di satu sisi masyarakat mungkin sekarang merasa bahwa oh subsidi aman berarti aman semuanya, belum tentu. Karena dari sisi pangan itu belum tentu, karena ada impor tidak hanya BBM tapi juga impor pangan, ya itu pertama, kita kemandirian pangan belum 100% ya. Yang kedua adalah kaitannya dengan supply terhadap barang-barang pabrikan yang ada di Indonesia, terutama adalah makanan minuman. Nah ini juga mungkin yang perlu pendekatan terhadap perusahaan-perusahaan, apa yang akan terjadi kalau supply mereka berkurang ya, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Nah jadi artinya kalau pemerintah mau membuat suatu policy itu harus the whole, tidak hanya kepada BBM-nya saja, tapi juga bagaimana dampak kepada masyarakat, kepada dunia usaha. Nah dunia usaha ini yang kayaknya belum banyak diajak untuk berdiskusi terkait dengan kalau nanti terjadi PHK kan pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah itu dari satu sisi ya. Nah yang kedua adalah kita juga melihat kapasitas fiskal nih ya kan. Kita tahu di tahun 2025 itu defisit kita sudah mendekati 2,92 ya. Sekarang memang masih 2,5 gitu ya. Tapi kan kalau melihat dari subsidi itu, setiap kenaikan $1 harga BBM itu bisa menaikkan 6,7 triliun daripada subsidi. Nah, kalau naiknya dari 80 ke 100 misalnya, $20, kalikan saja berapa gitu. Nah, apakah pemerintah punya kemampuan gitu kan. Nah, ini yang mungkin menurut saya harus ada awareness ya. Kita bisa mencontoh negara lain. Walaupun belum terjadi, mereka sudah mengharapkan masyarakatnya untuk ini sedang perang, kita harus sama-sama mengatasinya. Bagaimana kita bisa terhadap penggunaan BBM harus hemat ya, di rumah sendiri juga harus hemat. Nah, saya rasa hal tersebut harus disampaikan kepada masyarakat supaya ada awareness kepada semua pihak. Jadi jangan meninabobokan maksud saya. Kenapa? Karena kalau meninabobokan itu berbahaya, orang tidak siap-siap. Orang kalau tidak siap-siap kaget itu lebih membahayakan gitu. Tapi kalau kita diberikan awareness tapi tidak terjadi itu kan lebih baik. Tapi kalau terjadi apa-apa orang tuh sudah siap gitu. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, pertama adalah masyarakat memang harus mulai juga, walaupun pemerintah tetap subsidi BBM nih, tetap kita harus berhemat gitu ya. Karena kita harus melihat bahwa perang ini belum tahu kapan berakhirnya ya. Walaupun Trump sudah mengatakan bahwa 3 minggu ini akan selesai gitu ya, apapun yang terjadi pakai nego atau tidak nego gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari Iran sendiri kan masih melihat ini sebagai sesuatu yang belum beres kan gitu. Nah jadi kita mau melihat apakah ini masih terjadi 3 minggu lagi atau jangka panjang, tapi paling tidak masyarakat harus ada awareness ya. Yang kedua adalah memang kita sudah mulai juga memikirkan, jadi nggak usah borong gitu, itu nggak bagus juga. Karena kalau dengan panik buying juga jangan. Karena kalau panik buying itu akhirnya yang tadinya supply-nya cukup jadi nggak cukup juga gitu. Jadi artinya normal saja masyarakat, tetapi hemat dari sisi BBM perlu ya. Lalu kedua adalah kita harus mengatur kembali pengeluaran kita. Karena sebenarnya ya, kalau kita melihat krisis itu tidak terjadi
10 tahun sekali. Tapi sekarang ini kalau sejak tahun 2008 itu sebenarnya setahun sekali, 2 tahun sekali itu selalu ada krisis. Dengan berbagai cerita di belakangnya. Betul. Jadi selalu ada penyebab dari setiap krisis itu. Makanya sebenarnya kita harus awareness kita tuh tidak hanya karena perang ini, tapi harus terus menerus. Apa yang mesti kita lakukan? Ya. Bagaimana kita berperilaku gitu? Itu masyarakat perlu gitu. Ya. Kalau Bu Dhani melihat kita saat ini ditenangkan atau dininabobokan dengan kebijakan dari pemerintah, dengan apa yang disampaikan pemerintah soal bagaimana kita menghadapi kondisi perang ini. Ya, kita tahu simptomnya ya. Saya rasa masyarakat juga pasti membaca dari media, dari dalam maupun dari luar. Ini kan informasi sedemikian deras ya. Tetapi mungkin pertanyaannya adalah mengapa dalam situasi di mana negara-negara tetangga sudah mulai bersiap-siap, kita masih tenang saja gitu. Bahkan kalau ini bercandanya Pak Menteri Bahlil malah mengatakan hanya sinyal-sinyal matikan kompor kalau sudah masakan matang, itu kan tidak bicara apa-apa gitu ya. Tapi seperti kata Mbak Afialiani tadi bahwa masyarakat itu penting untuk berjaga, bersiaga, bersiap-siap karena mereka juga punya mekanisme strategi kelangsungan hidupnya. Karena kalau misalkan dibiarkan seperti itu, mengambang, kita tidak tahu situasinya seperti apa, tidak diajak bicara, tanda kutip, ruang-ruang dialog mungkin dibukakan, tetapi apakah hasil dialog itu menjadi dikonversikan menjadi kebijakan publik yang konkret, itu kan kita juga tidak tahu. Jadi hari ini harusnya dengan mencontoh kesiapsiagaan dan respons yang segera dari negara-negara tetangga kita lainnya seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain. Bahkan Malaysia sampai bernegosiasi untuk bagaimana kapalnya juga bisa berlalu dilepaskan dari penyanderaan di Selat Hormuz. Itu kan bagian dari kita harus bergerak dengan prinsip yang kita miliki gitu. Politik bebas aktif kita tuh bukan mantra, tetapi dia adalah rujukan kita bahwa ada prinsip-prinsip yang tidak bisa dikompromikan case by case gitu. Itu yang harus kita lakukan. Nah, dalam saat ini posisi kita ini serba tidak jelas. Misalnya tadi kita melihat di awal itu bahwa gugurnya 3 TNI kita itu kan juga harusnya kita memberikan respons bukan sekedar pernyataan kecaman, tetapi apa langkah konkretnya. Pakistan tidak kehilangan prajurit, tapi dia masuk dalam ruang negosiasi perdamaian itu. Nah, kita tidak ada, padahal prajurit kita gugur 3 orang. Ini yang jadi perhatian, apalagi 3 prajurit TNI kita gugur pada saat menjalankan misi perdamaian. Ini jelas melanggar hukum humanitar internasional. Tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Dhani bahwa kita sudah mengecam. Sudah dibawa juga ke forum UN bahwa UN harus menginvestigasi secara tegas, jangan ada excuse termasuk dari Israel. Tapi apa setelah itu, what's next? Setelah ini kita akan bahas, tetap di Rosi sesaat lagi.